Aku kasih kau tempat tinggal, kau malah nikam aku dari belakang. Karena keluar kau dari rumahku, keluar! Aku hilap, Bang. Aku hilap. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang buruh pengangkut sawit di sebuah perkebunan yang berada di Riau. Dia bernama Ilham. Nasib bapak 3 orang anak ini tidak pernah beruntung dalam urusan asmaranya. Rumah tangga yang pertamanya, Ilham bangun bersama seorang gadis Jawa bernama Ngatini. Pernikahan mereka pun sempat terkendala karena perbedaan agama. Kalau kamu memang sudah siap dan ingin menikah dengan Ngatini, berarti kamu harus... Kalau memang itu syaratnya, saya akan melakukannya. Demi membuktikan cinta kepada Ngatini. Alhamdulillah. Bapak senang. Setahun setelah menikah, Ilham dan Ngatini kemudian merantau dan memilih tinggal di Dumai Riau. Namun apa yang terjadi? Abang udah pulang? Iya, Dek. Dek, ini kawanku Andi. Kenalkan istriku. Ngatini. Aku Andi. Karena dia belum punya tempat tinggal, sementara ini dia tinggal sama kita. Gak apa-apa kan, Dek? Gak apa-apa, Bang. Ayo silakan masuk. Kebaikan hati Ilham yang sudah memberi tumpangan tempat tinggal pada Andi, ternyata dibalas dengan air tuba, dan... Aku kasih kau tempat tinggal, kau malah nikam aku dari belakang. Karena keluar kau dari rumahku, keluar! Ngatini, besok aku akan pulangkan kau ke rumah orang kamu. Dan kau, karena kau telah merebut Ngatini dariku, kau harus bertanggung jawab. Kau harus menikahi dia. Kenapa aku harus nikahin dia, Bang? Dia masih istri abang kan, Bang? Mulai saat ini, dia bukan istriku lagi. Setelah pernikahannya dengan Ngatini kandas, Ilham kembali menikah dengan seorang gadis Batam bernama Tutor. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki yang kini dirawat oleh mertuanya. Dan apa yang terjadi? Kan kita baru pulang dari situ. Kok pulang lagi kau? Kan aku mau ngerayain tahun baru sama keluarga, Bang. Tahun baru ini ya ke rumah mamaku lah dulu. Kita udah punya 2 anak, tapi nggak pernah ngerayain tahun baru di rumah mamaku. Jangan-jangan kau punya laki-laki selain aku ya di sana? Mana ada laki-laki, Bang? Aku pulang karena mamaku pengen semua anaknya kumpul. Kau pikir aku nggak tahu? Di sana itu kau sudah punya laki-laki lain. Nggak tahu lah, Bang. Pokoknya setuju nggak setuju aku tetap pulang. Tutor, mana kau? Singkat cerita, setelah bercerai dengan Tutor, Ilham kembali menikah dengan seorang janda beranak 1 bernama Melati. Namun, lagi-lagi rumah tangga mereka selalu dipenuhi dengan masalah. Dari mana kau jam segini baru pulang? Aku habis dari acara di rumah tetangga, Bang. Kau itu, anak kau tuh sudah gadis. Ngapain juga ikut joget-joget kayak gitu? Kalau Abang nggak suka, ya udah, aku pergi. Hei, aku belum selesai ngomong. Kau tuh diperingati nggak bisa juga ya? Malah mau pergi. Serah kau lah. Seringnya mendapat perlakuan kasar dari sang suami, membuat Melati mulai berpaling dari pelukan Ilham. Diam-diam Melati menjalin asmara terlarang dengan tetangganya yang masih memiliki istri bernama Petrik Tampu Bolon, dan... Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan berdua di dalam kamarku? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama istri kamu. Kalian pasti selingkuh kan? Bang, bener bang. Kita nggak ada ngapa-ngapain bang. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja bang. Aku minta maaf lah kalau aku udah lancang masuk kamar ini. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Sekarang kau keluar. Walaupun hubungan gelapnya sudah ketahuan sama sang suami, Melati tetap menjalin cinta terlarangnya dengan si Petrik. Bahkan mereka sampai nekat janjian ketemuan di luar kota, demi untuk memadu kasih dan tutumpakan dengan sang pujaan hati. Namun apa yang terjadi? Bang, ada SMS nih. Abang janjian sama Melati. Jangan sampai abang selingkuh sama cewek lain. Aduh, omongan kau ini lama-lama makin kacau aja. Aku mau izin ke rumah kakakku ya di Pekanbaru. Gak
acara apa kau ke sana? Aku mau pinjam uang bang sama kakak aku. Memang buat apa uang itu? Ya buat kebutuhan kita sehari-hari lah bang. Terus kau kapan pulangnya? Besok sekitar jam 10 juga aku udah pulang kok bang. Ya udah pergi sana. Jangan lama-lama. Ya, makasih ya bang. Rati! Ini nggak bisa percaya. Katanya mau pulang jam 10. Sampai jam 3 belum pulang-pulang. Kesal karena Melati belum pulang juga, Ilham pun kemudian pergi memancing. Tak berselang lama, anak tirinya datang memberitahukan kalau mamanya minta dijemput karena motornya mogok. Namun apa yang terjadi? Melihat istrinya bermesraan dengan pria lain, Ilham pun naik pitam, dan ya, tanpa pikir panjang, Ilham pun hajar mereka tanpa ampun, sehingga dan di akhir cerita, Ilham pun harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut di balik dinginnya tembok penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.